Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofi Aulia Nurilahi dan rekan saya, Syifa Nazia. Kami dari Stikom Bandung dan pada kesempatan kali ini kami akan membedah sebuah UMKM kerupuk yang terletak di daerah Kampung Cadas Kampar, Desa Karangwangi, Kecamatan Karmukti, Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya, cek di Selamat siang Bapak, terima kasih sebelumnya untuk waktunya. Di sini saya Syifa Nazia dan rekan saya nanti Teh Rofi Aulia sebagai pengediting akan mewawancarai Bapak mengenai usaha UMKM kerupuk ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Nama saya Rifan Nurhikmah. Usianya berapa tahun? Usia kurang lebih 25 tahun. 25 tahun. Jadi bagaimana awal mula Bapak memulai bisnis kerupuk ini? Pertama ya dulu kan ikut orang juga di perantauan, cuman adanya sedikit modal kita usaha pulang kampung, usaha di kampung gitu. Oh, iya. Kalau boleh tahu nama yang dirantau itu nama daerahnya apa? Di Sumatera Barat, di Kota Padang. Lumayan jauh juga ya. Terus apa yang membedakan produk kerupuk ini dengan produk kerupuk yang lainnya? Kalau untuk beda, sebetulnya jenisnya mungkin sama-sama saja, cuman dari segi rasa mungkin yang membedakannya itu mungkin dari segi rasanya aja gitu. Ada ciri khasnya? Mungkin kalau ciri khas kebanyakan sih sekarang kan kerupuknya juga jenisnya sama-sama aja gitu, kebanyakan paling dari segi rasa, kalau rasanya kita pakai bumbunya itu ketumbar. Ketumbar ya. Jadi ada yang membedakannya itu sejenis bumbu ketumbarnya. Terus bagaimana tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam menjalankan bisnis ini? Kalau tantangan terbesar mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin dari segi pembuatan, dari penjemuran. Kalau kurang panas pasti menghambat produksi. Cuman kalau tantangan paling besar tuh ketika pemasaran. Soalnya kalau pemasaran kan istilahnya ujung tombaknya dari usaha ini. Kalau misalkan pemasarannya terhambat, kemungkinan usahanya juga akan istilahnya gagal gitu. Terus bagaimana strategi pemasaran yang Bapak terapkan untuk memasarkan produk kerupuk ini? Untuk segi pemasaran, kita kalau untuk saat ini kita antar ke kedai-kedai, ke warung-warung ya, sistemnya kita titip dulu. Jadi sistem konsinyasi gitu ya? Nah, jadi kita taruh dulu, nanti minggu depan kita ambil sambil menyimpan lagi. Terus bagaimana hubungan Bapak dengan para petani atau pemasok bahan baku Bapak? Kalau hubungan istilahnya dalam konteksnya usaha gitu. Iya, dalam usaha. Ya kita intinya saling membutuhkan juga kan, karena kita butuh bahan baku, sementara yang pemasok juga kan butuh usaha seperti itu, jadi saling menguntungkan gitu. Oh, iya, jadi hubungannya baik ya. Terus apa yang membuat Bapak bangga menjadi bagian dari bisnis kerupuk tradisional ini? Kalau bangga gimana ya? Sebetulnya ya untuk saat ini juga kan usahanya masih dalam tahap proses gimana ya. Jadi belum terasa begitu belum maksimal gitu kan. Jadi proses ya? Jadi kalau sekarang ya sekedar untuk makan aja gitu. Jadi tetap disyukuri aja ya. Terus apakah ada rencana ekspansi atau peningkatan bisnis di masa depan? Sebuah rencana. Kalau rencana mungkin ya ada, cuman mungkin prosesnya juga lama gitu.
kalau untuk kedepannya mungkin kalau misalkan jalan bikin cabang baru atau gimana, mungkin untuk kedepannya mungkin ada gitu. Semoga terwujud ya Pak. Ya. Terus bagaimana Bapak melibatkan komunitas lokal dalam bisnis ini? Nah, kalau untuk ini sebenarnya kalau di sini saya rasa gak ada komunitas, cuman adalah beberapa pihak atau yang usaha yang lain gitu kan, ya saling support aja. Misalkan dari segi bahan baku, sekarang kan bahan baku lagi lagi ada kenaikan harga yang sangat signifikan. Selain itu, selain mahal, bahan bakunya juga agak susah. Jadi kita saling istilahnya saling supportnya tuh, misalkan bahan baku di sini gak ada, kita tanya-tanya sama yang lain. Jadi ya intinya saling support aja gitu. Terus yang terakhir nih Pak, apa pesan atau tips yang ingin Bapak sampaikan kepada orang-orang yang ingin memulai bisnis kerupuk? Kalau untuk yang baru mungkin ya, yang belum ini, kalau untuk yang masih belum pernah terjun, mungkin untuk pertamanya tuh harus betul-betul tahu caranya atau ilmunya, karena ketika kerupuknya jelek mungkin akan susah untuk pemasaran. Soalnya untuk sekarang kerupuknya kan udah banyak gitu. Jadi harus, yang paling pertama harus tahu dulu caranya. Mungkin kemudian harus mensuplai dulu pemasarannya mau di mana gitu, tempatnya mau di mana, pemasarannya kemana, itu akan membantu mungkin menurut saya seperti itu. Nah kan barusan membahas tentang cara ya, terus bagaimana proses pembuatan kerupuk ini dari awal hingga akhir kalau bisa Pak? Kalau pembuatan terus terang saya kurang ini juga, soalnya ada yang pembuatnya langsung. Cuman kalau secara garis besar mungkin pertama kita aduk dulu, kita campur dulu semua bahan dari tepung, kanji, garam mungkin sama bumbu-bumbu, kita aduk dulu sama air yang banyak. Kemudian ketika udah tercampur, kita dikukus sambil dicetak gitu ya? Dipakai cetakan kan, dikukus beberapa menit. Ketika udah matang istilahnya, kita jemur. Ketika udah kering, agak kering, kita potong-potong, kemudian kita jemur kembali sampai betul-betul kering. Ketika udah kering mungkin waktunya kita penggorengan. Ya seperti itu mungkin ininya. Udah lumayan ya. Itu biasanya butuh prosesnya berapa lama? Misalnya dari mulai adonan sampai beres di pembungkusan itu? Kalau sampai pembungkusan mungkin kalau tergantung cuaca ininya. Kalau misalkan cuaca panas mungkin 2 hari paling ini udah bisa ke ini. Jadi 3 hari udah bisa kita pasarkan. Cuman kalau cuacanya mendung apalagi hujan, bisa 4-5 hari. Seminggu lah. Seminggu kurang lebih. Ya baik Bapak, untuk wawancaranya dicukupkan sekian. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di waktu lagi ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Di sini saya Indra Supriyansa. Di sini saya adalah pelanggan kerupuk dari Arba Barokah dari kampung Cadas Ngampar. Di sini saya karena tertariknya dari kerupuk ini adalah yang pertama dari
kepackingannya barang ini lumayan rapi gitu ya, simple, jadi nggak terlalu ribet, nggak terlalu apa gitu ya. Di sini kalau masalah rasa, emang di sini kerupuk Barokah ini benar-benar rasanya gurih, semua rasanya bumbu dari racikannya enak, dari ketumbar, dari segala macam lah. Dengan masalah harga, bagi saya di sinilah harganya sangat murah, terjangkau lah. Kalau beli per pak begini nyampe 10.000, kalau buat eceran juga buat anak kecil, buat orang dewasa, kalau buat makan juga gampang, biar bisa diecer dengan harga satunya itu dengan harga 500 perak. Kalau di daerah perkampungan kan harganya terjangkau, beda sama di kota gitu. Kalau masalah dari buat ini juga manfaatnya ya buat di cemilan, buat di rumah, buat di tempat-tempat santai kayak di pantai, kayak di kebun atau di mana lagi tuh ya. Di sini juga ini enak banget kalau buat acara kayak tempat pernikahan prasmanan gitu, buat hidangan-hidangan juga karena bentuknya juga simple, rapi gitu, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Mungkin dari saya cuma sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video UMKM yang dapat kami persembahkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.